Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulillah wad dilalata ala al huda wad du'a ala al khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين الأمثال وجائز بفضله وعدده ترك لكل ممكن كفعله. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang tauhid, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama sejumlah 99 nama. Dan semua nama Allah Subhanahu wa taala itu mulia, menandakan bahwasanya kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah dengan Allah Subhanahu wa taala itu menamakan zatnya sejumlah 99 itu menandakan Allah Subhanahu wa taala itu berbilang? Jawabannya tidak. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, menandakan Allah tidak berbilang. Allah itu tidak banyak. Menandakan bahwasanya 99 nama itu adalah untuk memudahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 99 itu memudahkan kita sebagai hambanya untuk mengenal Allah. Dari arah manapun kebaikan, kita akan mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara untuk mengenal Allah. Ada melalui sifatnya yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha memberikan rezeki, yang maha melindungi, yang maha menolong, dan lain sebagainya. Menandakan bahwasanya di situ ada banyak cara kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sungguh mengherankan apabila ada orang sampai sekarang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru tidak semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya kenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifatnya yang Ar-Razzaq, memberi rezeki. Lantas dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala selain daripada itu. Nah, di sinilah para ulama menjelaskan tentang keutamaan 99 nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan kita mengenal Allah, dan kemudian di antara 99 nama itu memudahkan kita untuk menjadikan atau sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menandakan bahwasanya Allah itu berjumlah banyak, lebih daripada satu. Tidak. Allah tetap Al-Ahadu, yang Maha Esa, meskipun memiliki 99 nama. Karena ada kaidah mengatakan kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama
menandakan, menunjukkan ya banyaknya kebaikan yang memiliki nama. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terkecuali memiliki banyak nama. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki banyak nama. Bahkan Nabi kita Muhammad tertulis di kitab-kitab samawi itu dengan nama Ahmad. Ya, baik itu tertulis di dalam Injil, baik itu tertulis di dalam Taurat atau tertulis di dalam Zabur. Dan Nabi SAW memiliki gelar yang banyak. Khatamal Anbiya, Khatamal Mursalin, ya. Kemudian Toha, Hamid, Mahmud, ya, Kafilul Yatim, ya, Kafilul Aitam, Kafilul Aramil, ya, Nabiun Akhir Zaman, Nabiul Huda, Nabiul Rahmah. Itu nama-nama yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan banyaknya kemuliaan yang dimiliki oleh pemilik nama. Padahal nabinya satu. Nabinya satu. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah kita mudah mengenal Nabi kita Muhammad dengan banyaknya gelar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah Al-Quddus. Ya, Al-Quddus Al-Mutahhiru minal uyub wan naqais. Ya, Al-Quddus itu artinya apa? Yang maha suci. Ya, yang maha suci. Tapi ini tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang barangkali kebetulan ada di daerah kita. Oh, kalau begitu Pak Ustadz, jenang kudus itu artinya jenang suci. Enggak, ya, itu hanya nisbat suatu makanan ke suatu daerah. Karena yang terkenal di Jawa Tengah itu ada daerah namanya daerah Kudus. Tapi wallahu alam, apakah daerah tersebut menisbatkan dirinya kepada Sunan Kudus, ya, sehingga dinamakan daerah Kudus? Wallahu alam, kita belum tahu juga persisnya seperti apa. Walhasil Al-Quddus memakai tasydid, ya, tasydid. Al-Quddus, ya, itu artinya yang suci. Kalau tidak memakai tasydid, tidak tahu kita artinya apa. Ya, Kudus tidak tahu. Termasuk di daerah Jawa Tengah, Kudus artinya suci. Wallahu alam. Kalau memakai tasydid biasanya double, Quddus. D-nya itu double. Tapi ini tidak. Wallahu alam. Ya, apa namanya lengkapnya itu bagaimana kita tidak mengetahui. Apa yang dimaksud dengan Al-Quddus? Al-Mutahhiru minal uyub wan naqais. Suci dari segala aib, kekurangan, wan naqais atau celah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Quddus, ya, maknanya adalah suci dari segala kekurangan dan celah. Kalau dikatakan Allah memiliki celah, di mana celahnya? Ya, justru sebaliknya. Orang yang mengira Allah Subhanahu wa taala itu memiliki celah, aib, kekurangan, bukan menandakan kekurangan dan aib, tapi justru menandakan kesempurnaan. Kita kasih contoh saja. Ya, ada orang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkuasa. Katanya, kalau Allah berkuasa, kenapa Allah tidak mampu menjelma menjadi manusia? Nah, kita katakan, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki keperluan apa untuk merubah wujudnya menjadi manusia? Sedangkan Allah itu punya sifat apa? Yaitu ghaniyun, tidak memerlukan kepada selain Allah.
Kalau Allah merubah dirinya menjadi manusia, berarti Allah memerlukan kepada selain dirinya. Betul tidak? Ya, betul? Ya, berarti Allah memerlukan. Perlunya Allah merubah dari zatnya menjadi manusia, berarti Allah tidak bisa dikatakan ghaniyun. Kenapa? Karena Allah masih memerlukan. Ya. Kalau Jibril berubah dirinya menjadi manusia, karena Jibril adalah makhluk. Perlu tidak Jibril merubah dirinya menjadi manusia? Perlu di beberapa keadaan. Kenapa dianggap perlu? Untuk menyampaikan kepada Nabi seperti hadis Jibril. Perlunya Jibril merubah bentuknya menjadi manusia untuk bertanya kepada Nabi tentang beberapa perkara-perkara agama. Namun bagi Allah tidak ada keperluan. Kenapa? Karena Allah ghaniyun an asya. Allah itu maha cukup dari segala sesuatu. Yang kedua, ya, kalau Allah merubah zatnya menjadi manusia, berarti di situ menandakan Allah memerlukan tempat. Sedangkan manusia itu sendiri adalah tempat di mana roh itu berdiam. Ya. Yang ketiga, seandainya Allah merubah dirinya menjadi manusia, menandakan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala telah bertentangan dengan sifat mustahil. Karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah wujudnya, ya, mengubah keadaannya yang suci menjadi keadaannya seperti manusia, dan itu mustahil. Nah, perkataan-perkataan yang mustahil seperti ini, ya, tidak sedikit digencarkan, dilontarkan bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang apa? Tentang yang wajib ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya pengetahuan. Seandainya dia punya pengetahuan tentang apa yang wajib ada di dalam zatnya Allah, tentu dia tidak bakal beranggapan atau menduga seperti ini. Kenapa? Karena ini hanya berkaitan dengan manusia. Nah, jadi Al-Quddus artinya suci dari segala kekurangan dan celah. Begitu juga anggapan sebagian orang terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganggap Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis adalah sebagai bentuk kekurangan. Kalau di zaman sekarang orang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya dianggap sebagai kekurangan. Kenapa? Karena akan minim informasi. Tapi itu tidak pada diri Nabi Muhammad. Ya. Di dalam diri Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad tidak membaca, tidak menulis, bukan artinya Nabi minim informasi, tetapi Nabi mendapatkan informasi langsung dari Allah. Berupa apa? Berupa apa? Ilham. Kalau seandainya Nabi bisa membaca, Nabi bisa menulis, otomatis, ya, orang akan menganggap Al-Quran adalah produk Nabi. Orang akan menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah produk Nabi. Oh, Al-Quran itu tidak lebih dari sekedar produknya Nabi Muhammad. Kenapa? Ya, karena bisa jadi Nabi itu diam-diam menulis. Kemudian dikatakan ini adalah merupakan kalamullah. Tapi sampai sekarang orang tidak dapat membuktikan kapan Nabi itu membaca, kapan Nabi itu menulis. Seandainya Nabi mendapatkan surat dari beberapa utusan raja, baik Romawi, Persia atau Najasyi, Nabi memerintahkan kepada juru baca seperti Ammar bin Yasir.
Ya, seperti siapa? Abdullah bin Abbas. Seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Kalau misalkan Nabi memerintahkan untuk menulis, maka Nabi perintahkan sahabat yang lain untuk menulis. Nabi tidak pernah menulis, kecuali Nabi hanya menandakan dengan stempel. Kalau orang mengatakan bahwasanya Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bukan artinya itu kekurangan yang ada pada diri Nabi, tapi itu adalah kesempurnaan. Dengan tidak bisa membaca, dengan tidak bisa menulis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikan wahyu. Yang keenam adalah assalam. Assalam al-aman li khalqihi. Assalam yang kita ketahui artinya adalah yang memberikan keselamatan. Maknanya adalah al-aman li khalqihi, yang memberikan rasa aman terhadap makhluknya. Nah, baik. Bagaimana kita menyikapi yang dimaksud dengan memberikan rasa aman? Artinya yang memberikan rasa aman di sini adalah bahwasanya di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di alam dunia ini, alam yang penuh dengan keamanan. Bayangkan Bapak Ibu, ya, langit itu memiliki tiang atau tidak? Tidak memiliki tiang. Tapi selama kita hidup, tidak ada ceritanya langit itu runtuh. Seandainya seorang insinyur, ya, atau seorang arsitektur membangun suatu bangunan tanpa dengan tiang, apakah bangunan tersebut akan bertahan lama? Tidak. Bangunan itu tidak akan bertahan lama. Kalau kita cari langit ini tepinya di mana? Tidak ada. Ya. Kalau kita cari langit ini tiangnya di mana? Tidak ada. Pondasinya memakai apa? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau bangunan itu kokoh, menandakan pondasinya itu ada tiang, ada tembok. Semakin besar besi yang digunakan, maka akan semakin kokoh suatu bangunan. Tapi tidak dengan yang namanya bumi. Bumi tidak memiliki tiang, bumi tidak memiliki tembok, tetapi bumi itu sejak awal diciptakan tidak pernah mengalami perubahan sampai hari kiamat. Disitulah menandakan al-aman, ya, yaitu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan rasa aman kepada segenap makhluknya. Kalau memang memberikan rasa aman, kenapa terjadi gempa? Kenapa terjadi tsunami? Kenapa terjadi bencana? Baik, kita jawab bahwasanya tidaklah terjadi sesuatu melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah terhadap makhluknya pasti memiliki sebab. Tidak mungkin tidak memiliki sebab. Kalaulah suatu daerah harus diuji oleh Allah dengan ujian menandakan daerah tersebut, ya, berarti ada sebab yang menjadikan daerah tersebut itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi di suatu daerah ketika diuji oleh Allah, bisa jadi suatu daerah tersebut, ya, telah melakukan kesalahan yang melampaui batas. Atau kalau tidak, bisa jadi daerah tersebut diuji oleh Allah untuk menaikkan derajatnya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharal fasad fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas linudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di fil bahri wal bar, di darat maupun di laut, ya, bima kasabat aydin nas, yang itu semua terjadi karena sebab ulah tangan-tangan manusia.
linudhiqahum, agar kami memberikan pelajaran kepada mereka, ba'dul ladzi amilu, terhadap apa yang telah mereka kerja, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini menandakan bahwasanya suatu daerah yang mengalami musibah berarti itu pertanda adanya kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia. Ya, dikatakan oleh seorang mantan Perdana Menteri India, Mahatma Gandhi, apa kata beliau? Sejatinya dunia ini cukup bagi orang yang bersyukur, tapi dunia ini terasa sempit bagi orang yang serakah. Ya, dunia yang sebesar ini cukup bagi orang yang bersyukur. Betul tidak? Sudah cukup Allah berikan hasil lautnya, hasil tanamannya, hasil udaranya. Sudah cukup sebenarnya. Ya. Tetapi karena serakahnya manusia, ya, merasa bahwasanya apa yang terkandung di dalam dunia ini tidak pernah merasa cukup. Ya, bayangkan Bapak Ibu, kemarin kita dapat video, ya, itu bayangkan di Indonesia ini saja ada beberapa konglomerat, ya, yang satu orangnya itu kekayaannya setara dengan 9 juta orang. Satu orang ini Bapak Ibu, satu orang kekayaannya setara dengan 9 juta orang. Ya. Anggota keluarganya ada berapa kira-kira? Anggap anggota keluarganya ada 20. Itu kekayaan 9 juta orang dibagi 20 orang. Kalau dia mati, bagi 20 anggota keluarganya. Ya, pertanyaannya, ini kekayaannya yang sebanding 9 juta orang, itu ya cukup atau tidak? Oh, bukan cukup lagi. Bisa dikatakan 7 keturunan. Yang menjadi masalah itu Bapak Ibu, bukan artinya agama ini melarang orang itu kaya. Tapi melarang kalau kaya itu didapatkan dari mengambil hak orang lain. Sehingga orang lain itu menjadi sengsara. Bayangkan Bapak Ibu, sampai sekarang ini, ya, BBM kita tidak pernah turun dari harga yang semulanya itu di bawah 10.000. Bayangkan Bapak Ibu, rekening listrik kita ini tidak pernah semakin murah, tagihannya semakin mahal. Alasannya subsidi. Ya, mensubsidi dari kekayaan negara untuk kepentingan rakyat justru bukan menjadikan rakyat itu semakin ringan, tetapi justru semakin menderita. Ya, kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita ini dikuasai oleh beberapa orang, sehingga hak sekian juta rakyat itu dikuasai oleh beberapa orang. Mereka enak Bapak Ibu, bisa beli helikopter, bisa beli pesawat pribadi, bisa memiliki landasan udara pribadi. Betul tidak? Ya, sakit berobat ke luar negeri. Sementara rakyat, ya, jangankan untuk beli pesawat pribadi, ya, beli motor pribadi saja kudu nyicil, kredit. Ya, ujung-ujungnya kredit lagi ke mereka. Berobat juga harus kreditnya lagi ke mereka. Ya, begitu terus berputar. Kalau seperti ini Bapak Ibu, ya, bagaimana yang terjadi? Tetap, ya, negara kita ini akan menjadi objek musibah. Akan tetap menjadi objek musibah. Banjir di mana-mana, gempa di mana-mana, kemarau di mana-mana, kekeringan di mana-mana, asap di mana-mana. Betul? Salahnya bukan salah rakyat. Ya, oh, salah rakyat membakar hutan. Tidak. Berapa banyak sih yang hutan yang dimiliki oleh rakyat itu? Ya,
Justru sekian banyak tanah, hutan itu dimiliki oleh konglomerat. Beginilah keadaannya. Ya. Kalau dikatakan kecewa kita, kecewa. Ya, tapi begitulah. Ya. Gambarannya. Orang-orang kaya itu mendirikan partai. Ya, mendirikan partai. Satu partai menguasai 9 juta suara. Ya. Satu partai menguasai 24 juta suara. Satu partai menguasai 10 juta suara. Bayangkan, 10 juta suara kita ini dikuasai oleh satu orang. Jadi dia bisa menentukan menang atau tidak, memimpin atau tidak. Bayangkan. Ya, dengan apa dia itu bisa membeli suara kita? Dengan uang yang mereka hasilkan dari apa? Dari usaha mereka. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Dan kita ini kalau dikatakan cemburu, ya cemburu melihat negara tetangga, negara lain yang rakyatnya itu justru sejahtera. Begitu berobat cukup bawa KTP. Begitu ngisi BBM, cukup bawa KTP. Ini enggak, kalau negara kita ini suruh fotokopi, legalisir. Ya. Padahal di dalam KTP itu katanya sudah ada chip. Ya. Lagi-lagi dikorupsi. Jadi kalau misalkan ada musibah menimpa negeri kita, ya kita enggak usah heran. Kenapa? Karena kesalahan dilakukan oleh oknum negara kita sendiri. Ya, akibat keserakahan mereka. Ya, kalau dikatakan mana nih Allah tidak pernah memberikan rasa aman kepada negeri kita, bagaimana memberikan rasa aman kalau pemilik rumah itu sendiri yang tidak pernah merasa cukup? Ya, ibarat kita ngelapor ke polisi, Pak Polisi, tolong rumah saya. Kenapa? Ada perampok warawiri depan rumah. Oh, pergi polisinya. Begitu dilihat, oh wajar perampok warawiri di rumahnya. Kenapa? Suka pamer kekayaan. Nyimpan emas di teras. Betul tidak? Ya. Nyimpan berangkasnya di ruang tamu. Ya. Ya. Mencuri manapun, pemulung pun kalau lewat tergiur. Ya. Nggak tenang dia, ya, terlalu serakah. Nah begitulah keadaan negeri kita. Keserakahan itu menjadikan binasa. Ya, fama syai'un yasinu siwat tam'u. Ya, keserakahan itu pada umumnya akan menjadikan kebinasaan. Namun kita tidak boleh berputus asa. Kita sebagai rakyat yang barangkali dirugikan dalam hal ini punya hak untuk memohon kepada Allah. Bukan artinya kita disuruh untuk berputus asa. Udahlah ya Allah, ya dah begini. Kiamat-kiamatan yaklah cepat. Tidak boleh. Ya. Tenggelamkan jak Indonesia ni ya Allah, tidak boleh seperti itu. Tetap kita harus punya sikap optimis, punya semangat kita. Ya. Bagaimanapun kita punya hak untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Ya, makanya ya di dalam habis salat itu kita membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina bis salam tabarakta rabbana wa ta'alit ya dal jalali wal ikram. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah satu-satunya yang maha menyelamatkan. Wa minkas salam. Dan keselamatan itu semata-mata adalah pemberianmu. Ya. Fahayyina bis salam. Bukan fahina ya. Fahayyina. Pakai tasydid. Maka hidupkanlah kami. Ya. Fahayyina bis salam. Hidupkanlah kami dalam keadaan selamat. Tabarakta rabbana wa ta'alit ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta rabbana, maka sungguh ya terdapat begitu banyak keberkahan di dalam zat-Mu wahai Tuhan kami. Wa ta'alit, dan sungguh maha tinggi zat-Mu wahai Tuhan kami, ya dzal jalali wal ikram,
yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan. Yang ketujuh, al-mu'min akan disiksa. Ya. Maka tuluslah, jujurlah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak tulus, jangan sampai kita tidak jujur. Ya. Yas'alullah sidqahum an sidqihim. Allah akan mempertanyakan, ya, kepada mereka orang-orang yang mengaku jujur terhadap kejujurannya. Orang-orang yang mengaku jujur terhadap niatnya, imannya kepada Allah akan dipertanyakan kejujurannya. Ya, kalau orang yang mengaku jujur saja masih dipertanyakan oleh Allah kejujurannya, bagaimana orang yang dengan terang-terangan tidak mengaku jujur, tidak beriman, tidak mau beriman, tidak menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlunya iman ini dengan kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran di dalam iman kita, ketulusan di dalam kepercayaan kita akan menjadikan kita mendapatkan perlindungan dari Allah, ya, terhadap siksaannya. Tapi kalau misalkan kita tidak jujur di dalam keimanan kita kepada Allah, ya, tidak tulus kepercayaan kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rasa aman, ya, kepada kita daripada siksaannya. Wa amman ladina fasaqu fama'wahumun nar. Ya, sudah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang senantiasa berbuat fasik, fama'wahumun nar, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Wal iyadu billah. Kemudian yang kedelapan, al-muhaimin ay al-musaitir. Makna daripada al-muhaimin adalah yang mendominasi. Ya, al-musaitir. Ya, yang mendominasi terhadap apa? Terhadap apa yang terjadi di alam semesta ini. Mendominasi apapun yang terjadi di dunia ini. Artinya, ya, sebagian orang mengira bahwasanya apa yang ia lakukan itu adalah kehendaknya, kehendak diri sendiri. Betul. Seperti saya ini duduknya saya adalah kehendaknya saya. Habis ini saya berdiri, kehendak saya juga. Betul, itu tidak salah. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya saya ini bisa duduk atas karunia Allah. Habis ini saya mau berdiri juga atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diartikan kehendak kita secara mutlak. Ya, karena kita tidak bisa mendominasi kehendak kita sendiri. Tidak bisa kita mendominasi kehendak kita sendiri. Makanya ada istilah rencana itu gagal. Ya, gagal. Keinginan kita tidak terwujud padahal kita punya kehendak. Kalau memang kita ini menghendaki atas diri kita sendiri, tentu semua keinginan kita itu terwujud. Apakah ada orang yang menghendaki dirinya itu melarat? Tidak. Apakah ada orang yang menghendaki diri mereka itu sengsara? Tidak. Semua pada umumnya manusia itu menghendaki dirinya itu bahagia, senang, suka, berhasil, sukses. Tapi kenapa ada yang melarat? Kenapa ada yang gagal? Ya, kenapa ada yang tidak berhasil? Ya, kenapa ada yang putus di tengah jalan? Kenapa ada yang tidak sukses? Berarti jawabannya ada kehendak di luar kehendak kita sebagai manusia. Kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan inni la'arifullah.
Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, sesungguhnya saya semakin yakin mengenal Allah ketika saya mengalami kegagalan. Ya, bayangkan, semakin yakin saya mengenal Allah ketika saya mengalami kegagalan. Kenapa? Pertanda bahwasanya ada yang berkehendak selain diri kita, yaitu Allah. Pertanda bahwasanya kita tidak mampu berkehendak atas diri kita. Ini sebaliknya. Biasanya kita itu maunya yang baik-baik. Ya, berhasil ente ya. InsyaAllah sukses. Kehendak Allah lah boy. Ya, ternyata sekarang jadi orang sukses, jadi orang mapan, berhasil. Ini semua karena kehendak Allah. Begitu diuji oleh Allah dengan kegagalan, ngamuk dia. Ya, tidak terima. Kenapa bisa gagal? Kenapa begini? Kenapa tidak berhasil? Kenapa batal? Tak bisa seperti ini. Macam mana lagi bos? Kita sudah berusaha, tapi beginilah hasilnya. Meramput. Ya. Berarti dia belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, saya semakin mengenal Allah ketika saya mengalami kegagalan. Ya. Dalam hal apapun. Gagal dalam hal usaha, gagal dalam hal merintis apapun, kegagalan itu adalah kehendak Allah. Karena bisa jadi Allah menggagalkan kehendak kita, di situ terdapat kebaikan. Padahal sudah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kenapa saya tidak bisa menang? Karena bisa jadi ketika Anda menang, Anda sombong. Ketika Anda menang, Anda riya. Ketika Anda menang, Anda berhasil, Anda ujub. Anda lupa kepada Allah. Anda akan mengatakan bahwasanya ini semata-mata hasil kerja keras kami, berkat usaha kami. Banyak enggak yang kayak gini? Banyak. Kenapa Bapak bisa berhasil? Kenapa Ibu bisa menang? Ini karena kerja keras kami. Bayangkan kami ini latihan. Ya, maka wajar kalau kami menang. Dikiranya yang lain itu tidak berusaha. Dikiranya peserta yang lain juga tidak bekerja keras. Dikiranya yang lain itu juga tidak latihan. Sama peserta lain juga latihan, bekerja keras, berusaha. Tapi kenapa kita diberikan kemenangan? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya sering saya nasihati anak saya, ya. Kadang juara 1, kadang juara 2. Ya. Juara 1 saya bilang kehendak Allah. Bukan karena ente pintar. Banyak yang lain itu lebih pintar. Abah pun tidak tahu ngapa ente bisa juara 1. Ya kan? Pas kemarin juara 2. Kemarin juara 2. Lemah dia. Ngapa lemah saya bilang? Juara 2, Abah. Ya enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa juara 2. Yang penting naik. Ya, ketimbang enggak naik, Abah bilang. Zaman sekarang ini naik semua ya enggak? Enggak ada yang enggak dinaikkan, iya kan? Kalau zaman dulu habis bagi rapot, tak balik ke rumah, tandanya tak naik. Betul enggak? Mungkin orang ada di sini. Ya, mana kata mak ni tak balik-balik, kawan udah balik semua. Ya, balik rapot ni kan balik awal. Jam 12 tak ada agak balik. Ya. Begitu balik ditanya rapotnya mana? Tak ada dibagikan sama guru. Rupanya tak ada itu zaman dulu. Zaman sekarang naik semua. Pandai tak pandai, mampu tak mampu, bisa tak bisa, tetap naik. Itulah program pejabat kita. Ya enggak? Saking baiknya dikasih naik semua. Ya kan?
Saking baiknya dikasih naik semua sampai semua bahan pokok naik. Ya. Ya, terbalik ya tak? Cubalah bahan pokok tu diturunkan, tak apa-apalah murid-murid tu dinaikkan semua, ya tak? Ya. Nah, begitu. Ya kan? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan apa yang kita inginkan, bukan artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sayang sama kita. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu sayang karena Allah yang mendominasi. Ya, kalau semuanya diberikan hak yang sama, tentu ini bukan pertanda bahwasanya Allah itu sayang kepada kita. Tetapi Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan, apa yang terbaik buat kita. Al-Muhaimin, Al-Musaitir, artinya adalah yang mendominasi. Al-Aziz, kalau kita artikan Al-Aziz, itu adalah yang mulia. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha mulia dan yang maha bijaksana. Tapi kalau diartikan secara maknanya, Al-Ghalib. Al-Ghalib itu artinya apa? Al-Ghalib artinya adalah yang mengungguli. Yang unggul dari segala-galanya. Unggul terhadap apa? Dari apapun. Kita berbicara tentang apa? Tentang kekuatan. Kekuatan Allah lebih unggul. Kita berbicara tentang apa? Tentang kerajaan. Kerajaan Allah lebih unggul. Berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan Allah lebih unggul. Berbicara tentang kekuatan. Kekuatan Allah lebih unggul. Kesempurnaan Allah lebih unggul. Ya, kekuatan Allah lebih unggul. Itu makna Al-Aziz. Itu yang disebut dengan kemuliaan. Bukan artinya kemuliaan ini gimana? Apa yang dimaksud dengan mulia? Oh, mulia dia. Kenapa? Mulia karena Tuhan. Tidak. Makna Al-Aziz adalah Al-Ghalib, yang unggul. Berarti kalau unggul, tidak ada yang mengungguli. Ya, tidak ada yang mengungguli. Apapun mau kita bandingkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mengungguli Allah. Tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan Al-Aziz. Dari segi apapun unggul. Oh, kalau dikatakan Tuhan ini bisa begini, oh enggak, tetap Allah. Tuhan saya punya belalai. Ya. Apa sempurnanya Tuhan ente punya belalai? Misalkan, ya, Tuhan saya tangannya 6. Apa kalau tangannya 6? Bingung nanti. Ya, satu megang tombak, megang samurai, trisula. Ya, mau diapakan itu hambanya? Ya, kalau tangannya 6, jumlah umatnya 1 juta, macam mana nak ngasih? Ya kan? Oh, Tuhan saya bisa berubah menjadi manusia. Apa keperluan Tuhan untuk berubah jadi manusia? Ya, kecuali film Mission Impossible. Betul enggak? Ada misi tertentu. Kalau itu pun, ya, siapa namanya pemain film itu? Tom Cruise pun bisa. Ya, hebat malahan dia. Ya. Oh, Tuhan saya bisa menjelma, menjadi ini, menjadi itu. Berarti Tuhan ente masih butuh kepada sesuatu. Untuk mendekatkan kepada hambanya harus berubah dulu jadi sesuatu. Berarti Tuhan ente tidak maha cukup. Berarti masih membutuhkan. Al-Aziz artinya unggul. Unggul dari segala sesuatu. Unggul dari sesembahan apapun. Kalau ada yang menyembah ini, lebih unggul Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, Al-Jabbar, Al-Munfid li awamirihi, Al-Muslih li syu'uni ibadihi. Artinya apa Al-Jabbar? Al-Jabbar itu artinya adalah Al-Munfid li awamirihi, yang menguasai segala kehendaknya.
Ya, artinya semua kehendak Allah itu Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas kehendaknya. Wal muslih li syu'uni ibadihi, yang maha mengetahui apa yang pantas untuk hambanya. Ini maksud Al-Jabbar. Tapi biasa orang pakai nama Al-Jabbar ini untuk apa? Untuk kekuatan. Ya kan? Misalkan dia nak kelahi, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Bingung juga saya, apa maksudnya ni? Ya, misalkan dia nak bertinju, baca ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Saya tanya kawan saya, ngapain dia baca ya Jabbar? Supaya bertambah kekuatan katanya. Itu ada itu Allah. Contoh, supaya tidak kena razia, dia baca apa? Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Apa arti ya Sattar? Yang maha penutup. Ya, dipakai untuk apa? Menutupi apa kesalahannya supaya tidak kena razia. Supaya ente tidak kena razia, baca ya Sattar. Dipakailah sama orang yang punya niat buruk. Mencuri, nak curi biar tak ada ketahuan. Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Begitu ditangkap orang, namanya siapa? Sattar, kata dia. Untung tak ada udinnya. Ya enggak? Nah, kalau ente kena razia, tinggal dilengkapi. Siapa? Sataruddin gitu. Jelas ya? Jadi nama Allah itu mulia, jangan dipelesetkan. Ya. Karena terkadang nama Allah itu dipelesetkan untuk kepentingan pribadi. Tak boleh itu. Ya. Nah, itu sikap yang kurang baik. Nama Allah itu mulia untuk kita renungi, kita hafalkan, kita renungi maknanya dan kemudian kita amalkan. Sudah dihafalkan, sudah direnungi maknanya, tapi jangan salah ketika mengamalkan. Jangan dipakai untuk melet, jangan dipakai untuk menyembunyikan keburukan, jangan dipakai untuk merugikan orang lain. Nah, ini yang dimaksud ya, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan nama-namanya. Kalau kita pakai nama Allah untuk kepentingan buruk pribadi, bukan kita semakin mengenal Allah, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi kita semakin jauh. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa penutup majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keadaan kita semua dan semoga musibah yang sampai sekarang ini kita alami diberikan oleh Allah jalan keluar, dan semoga Allah menurunkan hujan untuk daerah Kalimantan Barat khususnya dan untuk Kalimantan pada umumnya. Semoga Allah mencurahkan kepada daerah Kalimantan pada umumnya hujan yang penuh dengan rahmat dan keselamatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kabut asap yang menimpa kita selama ini, dan semoga kita semua diberikan keselamatan dan kemudahan di dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi hurmatin nabiyil karim wa bi karamatika ya Allah wa bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula, wa nas'aluka ya Allah fi hadzal majlisil mubarak wa naqra fihi alkitab almubarakah li ta'sisil aqidatiنا wa tauhidina ya Allah ilaik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, wa nas'aluka bi hurmatin nabiyil karim, wa nas'aluka ya Allah bi hurmati habibikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syahril rabi'il anwar, fi syahril rabi'il awwal ya Allah an tuskina ghaithan mughithan nafi'an ghaira darin ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin, an tuskina ghaithan mughithan nafi'an ghaira darin ajilan bi quwwatika ya qawiyyu ya matin, an tuskina ya Allah غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا بكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بهم وبآلهم عجل لنا بالنصر وبالفرج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.